Oke, saya buka. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita ada di podcast pembuka di Premori. Jadi ini adalah tak lain dan tak bukan request dari teman-teman Premorian, di mana beberapa saat yang lalu saya bertemu dengan salah satu raja podcast di Indonesia, dan ketika itu saya posting di story, ternyata banyak yang request terkait, ayo dong Premori bikin podcast terkait bisnis fashion muslim, jadi ngundang untuk pebisnis fashion muslim yang sukses, jadi kita bisa ambil lesson learn dari mereka, dari yang sudah senior, dari yang sudah jalan. Nah, itu yang mereka inginkan. Maka dari itu saya mewadahi keinginan-keinginan mereka. Jadi alhamdulillah nih di sini sudah ada hadir, yaitu salah satu pemilik brand yang alhamdulillah nan jauh di sana ya, saya di Surabaya, dan ini ada Kak Rian. Selamat malam Kak Rian. Ya, selamat malam Pak Masya Allah Yusuf. ya Kak Rian. Dan di sini juga saya ditemani oleh Kak Nita sebagai co-host agar ngobrol kita lebih seru lagi dan lebih hangat lagi. Jadi nanti kita akan ngobrol-ngobrol terkait dengan bisnisnya Kak Rian nih ya. Kak Rian. Nah, sebelum saya perkenalkan ya Kak Rian ini siapa. Jadi di sini nanti ya, selama mungkin 30 menit ke depan, dan ini kita ngobrol terkait apa yang sudah dijalin oleh Kak Rian ya sebagai salah satu founder ya bisnis fashion muslim. Nah, nanti apa brandnya, seperti apa sejarahnya, dan seterusnya kita akan langsung dengar dari Kak Rian langsung. Oke. Oke, Kak Rian, selamat malam. Ya, selamat malam Mas Wah, Yusuf. ini Ini panggilnya Mas Yusuf atau Pak Yusuf nih ya? Mas aja lah, lebih biar Oke, kelihatan lebih biar muda. lebih. Oke, baik Mas Yusuf. Oke, oke, Kak Rian, ini live dari ujung barat Indonesia ini berarti. Iya, saya dari Aceh, Banda Aceh tepatnya. Masya Allah, di Banda Aceh. Oke, oke, terima kasih Kak Rian. Oke, pertama silahkan saya beri waktu untuk memperkenalkan diri nih bagi teman-teman yang belum kenal Kak Rian ini siapa. Jadi kita akan langsung dengar dari Kak Rian. Silakan Kak Rian. Oke, baik. Terima kasih. Teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, alhamdulillah ya, puji dan syukur hadar Allah. Maksudnya kita bisa sama-sama di acara podcast ini ya. Terus salawat dan salam juga kepada Nabi Muhammad SAW yang telah menjadi teladan bagi kita dalam menjalani kehidupan di dunia ini. Perkenalkan, nama saya Rian Rezeki, founder dari brand Senalin, yaitu salah satu brand hijab yang sebenarnya masih terhitung baru ya, baru 2 tahun usianya. Jadi ini sebelumnya juga terima kasih banyak udah diundang sebagai narasumber tamu di dalam podcast ini. Agak surprise juga ya ditodong sama Mas Yusuf ini, karena sejujurnya saya ini masih belum banyak ilmunya, masih terus berproses, masih harus terus belajar lebih banyak lagi gitu. Tapi ya nggak apa-apa ya, mungkin apa yang saya sharing, pengalaman saya ini bisa diambil manfaatnya buat teman-teman semua. Sama-sama belajar gitu. Oke. Oke, thank you perkenalannya Kak Rian. Mungkin ada pertanyaan dari Kak Anita. Ya, Kak Rian. Saya mau nanya nih, gimana sih sejarah berdirinya Senalin? Oke, sejarah berdirinya brand Senalin. Ini mungkin ceritanya agak panjang ya, karena namanya juga sejarah ya. Oke, nggak apa-apa. Ya, jadi berawal dari dulu ketika saya sempat tinggal di Bandung nih Mas, Kanita. Sempat Iya, di Bandung dan di Jogja sebentar. Di sana itu kan banyak sekali ya barang-barang yang bernilai seni, terus ada produk-produk hasil handicraft gitu, dan saya sangat suka gitu hal yang berbau kreatif, hal yang kreatif gitu. Nah, harapannya nanti ketika saya pulang ke Aceh, saya tuh pengen punya mimpi gitu ya, agar Aceh itu bisa punya produk yang khas, yang unik, menarik, serta kualitasnya premium. Karena ketika itu
belum banyak tuh produk-produk Aceh yang kualitasnya seperti itu gitu. Oke. Nah, kemudian di bulan Juni tahun 2009, saya pulang ke Aceh. Jadi saya membuka sebuah toko, namanya Toko Doda Idi, di mana toko tersebut saya menjual barang-barang souvenir, hasil handicraft yang saya bawa dari Bandung dan Jogja. Termasuk juga ada tambahan-tambahannya kayak aksesoris, perlengkapan wanita gitu. Jadi di tahun 2009, tepatnya di bulan Juni, saya itu membuka toko. Nama tokonya Doda Idi, di mana di situ saya menjual produk-produk kerajinan, handicraft, terus yang saya bawa dari Bandung dan Jogja gitu, Pak. Nah, kemudian termasuk juga saya tambahin kayak aksesoris, perlengkapan wanita. Nah, ternyata seiring bisnis berjalan, permintaan pelanggan itu ternyata lebih banyak ke produk pakaian wanita muslimah. Mungkin dari apa yang saya kenakan ya, Rian ini bagus gitu. Jadi akhirnya saya beralih ke menjual produk-produk pakaian wanita muslimah gitu. Di mana ketika itu tuh tren hijabers itu sedang booming gitu, Mas, di tahun 2011-2013 gitu ya. Nah, akhirnya saya beralih lah menjual produk yang sesuai dengan permintaan pasar. Nah, sebelumnya sih sebenarnya saya sama aja kayak pedagang-pedagang lainnya. Jadi saya belanja gitu di Jakarta, di Bandung, produk-produk pakaian-pakaian gitu, saya jual kembali. Nah, di situ kan akhirnya ketemu, maksudnya gini, kualitas bahan, model, dan harga itu kan kadang tidak sesuai dengan apa yang kita inginkan gitu. Nah, akhirnya pelan-pelan saya mulai berproses untuk memproduksi hijab gitu ya, masih hijab daily gitu, misalnya hijab segi 4 dan semacamnya. Ternyata permintaan konsumen itu cukup bagus, dan akhirnya dengan tanpa ilmu dan segala macam tentang bisnis, akhirnya saya buat aja brand Double R. Double R itu singkatan dari nama saya, Rian Rezeki. Oke. Nah, terus kemudian waktu terus berjalan gitu ya, Mas, bisnisnya dengan segala masalah naik turun. Kemudian di akhir 2014 dan 2015 itu kan gelombang belanja online itu kan sudah mulai masuk tuh. Betul. Sudah ada marketplace juga ya. Ya, sebelumnya penjualan offline itu masih cenderung stabil, tapi makin lama-kelamaan udah mulai terasa dampaknya. Jadi penghasilan udah mulai menurun, merasa susah pasti itu ya, Mas ya. Sempat juga itu, Mas, merasa aduh pengen nyerah kayak gitu, udahlah ya. Terus kemudian setelah beberapa waktu ya, setelah berproses, saya berpikir jeda dulu, bernafas. Akhirnya saya memutuskan untuk belajar bagaimana sebenarnya cara berjualan online gitu. Nah, terus pelan-pelan berjalan lagi, mulai naik lagi gitu kan. Mulai naik lagi, bisnisnya mulai berjalan lagi. Terus kan tentunya ya kita ingin bisnis kita itu berkembang. Betul. Produk-produk itu semakin inovatif dan kreatif. Dan pada tahun 2018 masih dengan brand Double R, saya mencoba mengeluarkan hijab printing dengan tema khas Aceh. Tapi itu masih dengan brand yang Double R. Istilahnya saya kayak tes pasar gitu. Terus ternyata itu saat itu hijab printing itu belum booming seperti sekarang, di mana-mana hijab printing. Nah, dan ternyata antusias sekali gitu peminatnya gitu. Betul. Iya. Akhirnya mungkin pada dasarnya saya juga agak-agak perfeksionis, selalu ingin improve ya, produknya tuh nggak mau yang gitu-gitu aja, terus pengen lebih bagus. Akhirnya di tahun 2019 saya coba bangun dengan perubahan pola pikir, pola hidup. Akhirnya saya mencoba bangun brand Senalin ini gitu. Dan brand Senalin kita launching di Mei 2020, tepat di saat puncak pandemi, Mas. Oh, Masya Allah. Karena kayak semalakama ya, karena kita udah prepare dari 2019 untuk membangun itu, kita udah nyiapin modal, bikin perencanaan segala macam.
Terus tiba-tiba pandemi, wah itu tantangan luar biasa ketika saya launching produk Senalin itu. Oh, Iya, jadi mungkin oke. begitu. Jadi baru 2 tahun lah ya di masa pandemi ini, itulah hasil dari Oke. belajar. Tapi dengan cerita ini sih bukan 2 tahun sih, sudah berarti kalau dari 2009 ceritanya tadi berarti sudah hampir 10 tahun ada experience terkait commerce atau jual beli atau berbisnis kan seperti itu. Jadi 2 tahun ini hanya buah dari tahun-tahun sebelumnya seperti itu sih yang saya tangkap seperti itu. Aduh, Masya Allah Mas, tapi ya walaupun ya mungkin memang ini ya, saya mengambil setiap proses naik turunnya belajar berbisnis mulai dari pedagang biasa, beralih produk. Jadi ketika itu pasti ada ketika naik ada level turunnya, Memang jadi saya menganggap proses brand Senali ini walaupun baru 2 tahun usianya, tapi mungkin tingkatannya udah berbeda, garis startnya itu udah berbeda dengan ketika saya mengeluarkan produk brand Double R gitu, Mas. Jadi udah melalui proses berpikir lah, makanya mungkin keluarlah brand Senalin ini. Oke. Ya ini mungkin pesan bagi teman-teman Premorian yang menyaksikan podcast ini. Jadi di balik itu semua, di balik kok bisa ya brand Senalin ini 2 tahun sudah seperti ini besar ya. Kamu jangan dilihat itunya, tapi lihat ceritanya. Background-nya ternyata sudah bertahun-tahun sebelum 2020 itu Kak Rian ini sudah bikin bisnis dan merasakan ya pahit manisnya gimana sih berdagang berbisnis itu. Jadi ya untuk Senalin ini adalah ya itu tadi buah dari apa yang sudah dialami selama bertahun-tahun seperti itu. Ini yang harus teman-teman sadari. Jadi apalagi sekarang kan di sosial media kan semua kan kayaknya serba instan. Kok bisa ya dia yang tiba-tiba hanya ini baru setahun, baru 2 tahun, baru 3 tahun kok sudah kayaknya sudah cepat gitu untuk atau meledak itu berkembang. Nah itu kita kan ya namanya sosial media kan hanya ditunjukkan yang bagus-bagusnya kan, kalau ditunjukkan yang nggak enaknya kan nggak laku kan kayak gitu. Makanya ini yang teman-teman harus garis bawahi bahwa perjuangan itu tidak bisa instan ya, semua itu butuh proses. Jadi mungkin teman-teman yang baru mulai untuk bisnis fashion muslim jangan menyerah ya, jangan kok misalnya mungkin masih 1 bulan atau 6 bulan atau masih 1 tahun kayaknya aku nggak ada hasil langsungnya, jangan menyerah dulu karena semua itu pasti ada prosesnya dan intinya itu jangan menyerah seperti itu sih. Oke, berikutnya nih ini yang dari kemarin saya penasaran nih, arti kata brandnya itu kan Senalin ya. Apa sih arti kata Senalin itu? Iya, Senalin itu dia berasal dari bahasa Aceh. Bahasa Aceh ya. Iya, Senalin gitu ya, Seunalin gitu tulisannya. Yang artinya adalah kain salin atau pakaian ganti. Nah, kata Senalin itu sendiri terinspirasi ketika saya mendengar salah satu syair lagu Aceh yang menjadi pengiring salah satu acara adat pengantin, yaitu Mano Pucuk di Aceh. Mungkin kalau di luar Aceh itu kayak adat siraman untuk pengantin. Ya, jadi kalau di Aceh ada syair-syair pengiringnya. Nah, terdengarlah kata-kata Senalin gitu. Jadi makanya saya mengambil kata Senalin untuk brand hijabnya. Begitu. Oke, menarik karena berarti dengan mengambil salah satu kata dari sebuah tempat ya atau sebuah lokasi, berarti kan kita berbicara dari sisi brand positioning ya atau ya branding ya. Jadi berarti Kak Rian sudah memposisikan brand ini memang khas dari daerah tersebut kan, seperti itu kan. Jadi arahnya kan seperti itu. Jadi biar lebih segmennya itu bisa mengerucut lagi seperti itu sih. Iya betul, Mas. Oke. Ini Kak Rian, mau nanya nih. Saya kan lihat di Instagramnya nih ya, bio yang paling atas ini sudah ada kata-kata hijab organik, iconic eco hijab. Nah, bisa dijelasin nggak itu? Maksudnya kayak gimana ya?
Iya, Iconic Eco Hijab. Senalin itu ya brand hijab yang mengusung konsep sustainable fashion, mengangkat nilai seni, sejarah, budaya Indonesia, khususnya daerah Aceh, dengan menggunakan material yang ramah lingkungan. Jadi ikoniknya itu saya berharap dari setiap desain yang kita keluarkan, oh langsung tahu itu, oh ini nih khasnya Aceh, ataupun ya bisa aja berkembang nanti ke daerah lain. Tapi saat ini saya ingin memfokuskan ke Aceh dulu, gitu. Karena memang sebenarnya Aceh ini daerah yang sangat kaya dengan nilai seni dan sejarahnya ya, baik dari kerajaan-kerajaannya dulu maupun bahkan sampai dengan tsunami, justru banyak sekali hal yang bisa diangkat gitu. Masya Allah. Berarti ada hubungannya nggak dengan gini material ramah lingkungan atau gini? Sekarang kan isu dari kalau teman-teman tahu kan sekarang kan isu dari dunia fashion itu kan fast fashion ya. Jadi terkait sustainability ya. Kalau teman-teman lihat di berita-berita di luar negeri kan fast fashion semacam Zara, semacam Uniqlo itu kan dikritik ya karena kan memang mereka namanya juga brand fast fashion. Jadi mereka setiap edisi itu kalau memang nggak laku ya sudah dibuang atau dibakar dan lain sebagainya. Nah, apakah ada hubungannya dengan itu juga, Kak Rian? Iya, betul. Jadi kenapa saya mengusung konsep sustainable fashion ini, ya itu tadi, Mas, karena kan memang sudah ada perubahan pola pikir, pola hidup, gitu. Jadi, jadi seperti yang tadi udah disampaikan ya, faktanya salah satu penyumbang sampah terbesar itu ada industri fashion, terutama dari fast fashion. Dan sayangnya sampah itu kan sangat sedikit ya, Mas, yang bisa didaur ulang, gitu. Betul. Jadi oleh karenanya bahan atau material yang kami gunakan itu 100% organik, yang berasal dari serat kayu, tidak mengandung serat sintetis atau polyester, seperti itu ya. Jadi harapannya itu bisa lebih mudah terurai dan mengurangi dampak buruk terhadap lingkungan, seperti itu. Wah, luar biasa sekali karena by the way kan Premori juga kan salah satunya adalah lini bisnis kita kan untuk kain kan atau tekstil. Jadi kalau memang dari Senalin Dili mengusung 100% bahan organik itu luar biasa. Kenapa? Karena hampir mayoritas ya hijab-hijab yang beredar di pasaran, apalagi hijab printing itu ya kebanyakan dari polyester sih, ya kebanyakan dari polyester karena memang murah ya kan, pertama itu murah, terus kemudian juga sekarang dengan teknologi tekstil yang seperti ini jadi juga bisa cukup nyaman. Kalau kita berbicara polyester di tahun-tahun yang lalu itu kan panas kan ya, panas dan sebagainya. Tapi karena industri tekstil yang cukup maju, jadi pabrik-pabrik itu atau industri tekstil itu sendiri bisa ya dalam tanda kutip menyulap bagaimana polyester ini untuk bisa nyaman dipakai. Akan tapi ya itu tadi benar seperti apa yang dikatakan oleh Kak Rian, karena kan memang polyester ini kan berasal dari, kalau simpelnya kan kayak berasal dari plastik kan ya. Jadi namanya juga plastik itu pasti kan susah sekali terurai, dan bahkan ya kita tahu kalau terkait pembahasan pembahasan lingkungan, plastik itu kan yang benar-benar selalu jadi kambing hitam gitu untuk terkait apa namanya perusak lingkungan dan lain sebagainya. Tapi kalau memang Senalin bisa organik seperti itu, wah luar biasa sekali. Ini adalah sebuah, kalau dari sisi marketing atau dari sisi branding juga ini luar biasa, karena semakin memposisikan brand Senalin ini mempunyai segmentasi yang sangat unik ya, sangat unik atau sangat segmented atau mengerucut. Nah, ini akan menarik bagi orang-orang yang memang senang terkait eco fashion kah, atau bahan ramah lingkungan, atau mungkin terkait hal yang ya cinta bumi lah, itu bakal benar-benar bisa menarik untuk mereka, seperti itu sih. Masya Allah, terima kasih Mas, mudah-mudahan ya. Oke Kak. Selama ini untuk Senalin sendiri, untuk marketingnya seperti apa sih Kak? Selain di sosmed di Instagram, terus mungkin ada lagi selain di Instagram, apa aja ceritanya? Iya, sejauh ini ya memang kita masih melakukan promosinya itu memang melalui media sosial, baik
Instagram, dan sekarang lagi belajar mencoba untuk ke TikTok karena memang TikTok juga sedang hits ya. Terus dari e-commerce, platform-platform seperti itu. Selain itu juga promosi dari mulut ke mulut. Nah, itu juga lumayan membantu ya. Dan Masya Allah. kemudian juga kadang ikut ke event-event pameran, ataupun misalnya kadang kan dari Kemenparekraf atau Bank Indonesia sering mengadakan kayak mencari wirausaha unggulan seperti itu. Jadi itu juga turut membantu karena sekarang tahapan brand Senalin ini juga memang masih dalam tahap awareness ya, brand awareness, bagaimana memperkenalkan brand ini sendiri, dan tentunya tidak mudah gitu kita memperkenalkan sesuatu hal yang baru di masyarakat. Terlebih kita mengedepankan hijab organik. Orang kan banyak yang tahu organik itu kan kayak sayur, buah gitu kan, belum familiar dengan yang hijab organik apa tuh. Masih asing lah bagi orang Indonesia, itu masih asing lah ya, betul. Jadi masih dalam tahapan brand awareness dan mengedukasi masyarakat gitu. Jadi itu tantangannya yang dihadapi sekarang gitu. Oke, ya luar biasa. Jadi karena memang sudah tersegmentasi seperti itu, jadi memang karena memang ini kan unik ya, namanya unik kan berarti kita harus mengedukasi. Jadi ini loh maksudnya, dan itu nggak bisa serta-merta orang kalau misalnya di marketing funnel atau sales funnel itu kan itu tadi kita nggak bisa langsung closing, nggak bisa langsung purchasing, karena memang kita harus mengenalkan dulu, ini loh, ini fiturnya seperti ini loh, kalau kamu beli ini tuh kamu bakal ini itu, kamu bakal ini. Jadi itu yang justru menjadi apa ya, pertama mungkin menjadi hambatan, tapi nanti itu bakal berubah menjadi senjata utama sih. Kalau memang market sudah teredukasi dengan baik, brandingnya sudah luas, ya nanti bakal menjadi ya bisa dibilang number one brand, karena memang kalau sepengetahuan saya pribadi ya masih belum banyak orang yang mengangkat khusus brand hijab yang eco dan juga ada kekhasan sendiri, dan itu mungkin bisa menjadi diferensiasi dari Senalin terkait apa sih bedanya Senalin dengan brand yang lain. Itu kan itu yang bisa menjadi poin penting. Betul ya seperti itu, Kak Rian? Iya, benar Mas. Memang dari berproses, memang saya sudah, jadi ibaratnya saya menciptakan Senalin ini memang saya sudah memikirkan gitu. Karena kan ketika dari brand hijab yang double R yang sebelumnya itu, saya hanya bikin aja gitu. Sementara kan sekarang kayak hijab daily, positioningnya kurang pas. Ya itu kalau berbicara dari segi brandnya, positioningnya nggak jelas, brandnya juga asal aja gitu, asal bikin aja gitu. Nah, tapi ketika saya menciptakan brand Senalin ini kan sudah melalui proses berpikir apa aja value-value yang ingin saya kedepankan gitu, apa aja value-value yang ingin saya jadi ibaratnya saya membuat value-nya dulu, baru saya menciptakan, oh saya tuh maunya produknya seperti ini gitu. Nah, jadi ya pertama kalau misalnya dari segi eco hijabnya, ya saya karena memang makin kesini pola hidupnya juga udah mulai berubah, udah mulai coba melakukan sesuatu tuh udah mulai berpikir, aduh ini dampaknya gimana ya gitu. Dari hal-hal kecil saja, walaupun mungkin saya bukan orang yang menjalani misalnya kayak yang nggak pakai plastik lagi, enggak juga, tapi setidaknya walaupun dari hal kecil sudah memberikan dampak seperti itu gitu. Misalnya ya dari hijab, yang terutama kan sekarang hijab siapa sih yang nggak pakai, penduduk muslim di Indonesia, bahkan di dunia kan mayoritas ya gitu. Jadi pasti semuanya pakai hijab, dan jika ada, walaupun kami hanya melakukan dengan langkah kecil, setidaknya bisa memberikan dampak gitu. Dan satu lagi ya masalah kenapa saya mengangkat nilai seni dan budaya sejarah Aceh. Seperti yang kita ketahui ya sekarang
budaya-budaya asing itu kayak dari Barat, dari Asia, kayak Korea gitu ya. Walaupun saya juga suka nonton Korea gitu. Itu kan sangat gencar ya masuk, berpengaruh sekali kepada masyarakat, terutama generasi muda. Memang baik gitu kita mengetahui dan mempelajari perkembangan dan kemajuan yang terjadi gitu, tapi kita setidaknya jangan melupakan nilai seni, sejarah, budaya, karena itu identitas dan karakter bangsa kita gitu ya. Oke. Kalau boleh cerita nih Mas, disclaimer sedikit, Gimana? bahkan ada salah satu desain di tahun 2021 kemarin kami ngangkatnya tema bunga-bunga yang megah lah ya, yang terkenal di Aceh. Itu ada 3 desain. Yang pertama selanga itu seperti bunga kenanga, terus bunga jempa dan bunga melu. Nah, bunga melu ini dia kayak sepupuan dengan melati, warnanya putih gitu, aromanya harum gitu seperti melati. Jadi ketika saya bikin desainnya, saya masukin desain bunga melati gitu. Jadi kan saya tanya ke ibu saya gitu, "Ma, ini benar kan?" Jujur saya sendiri belum pernah ngelihat bunga melu itu seperti apa. Mas, saya usianya udah 38 tahun, saya sendiri belum tahu gimana wujud asli bunga melu. Saya tanya ke ibu saya, "Ma, ini bener kan bunga melu?" "Hah, bukan ini melati, kalau melu itu beda." Akhirnya Mas, saya dan ibu saya keliling ke semua toko penjual bunga di Banda Aceh dan susah sekali mendapatkannya. Terus akhirnya ya udah ke rumah teman-teman ibu saya gitu, ke rumah orang-orang yang zaman, orang-orang sepuh gitu kan biasanya ada di halaman rumahnya. Akhirnya di video campaign yang kami buat untuk tema bunga-bunga itu, saya minta bunga melu itu untuk dipajang agar orang-orang bisa tahu gitu yang mana sih sebenarnya bunga melu. Itu pengalaman saya sendiri gitu. Jadi kebayang Mas bagaimana 5-10 tahun yang akan datang kita bisa melupakan atau bahkan kita nggak tahu gitu. Betul. Itu bahkan pengalaman saya sendiri gitu yang Iya, iya. Ya itu memang memang karakter bangsa kita sih. Mungkin kalau ada istilah teman-teman di luar sana itu kan Indonesia ini kan merasa istilahnya inferiority complex ya. Jadi merasa inferior dengan bangsa lain. Makanya mereka atau bangsa kita ini sering mengangkat atau sering mengagung-agungkan barang import kah ya kan. Terus kemudian kalau misalnya entertain import tadi yang Korea dan sebagainya. Dan nggak sedikit loh brand-brand bisnis hijab ya yang sampai foto di luar negeri kah, mengangkat kota di luar negeri kan itu masih banyak sampai detik ini. Kemarin saya lihat juga ada yang di Eropa dan seterusnya. Karena ya bukan berarti itu tidak baik sih, tapi alangkah baiknya lagi kalau kita mengangkat ya negara kita sendiri ya. Dan ini yang sudah dilakukan oleh brand Senalin ini ya Masya Allah luar biasa. Biar apalagi yang salah satu daerah yang memang dari dulu sudah menjadi sejarah ya, Aceh ya, di juluki Serambi Mekah kan, terus pertama kali agama Islam masuk dan seterusnya, itu kan pas banget kalau memang diangkat menjadi salah satu tema, salah satu branding terkait fashion Muslim. Itu kan sangat relate sekali. Nah, itu luar biasa. Berarti ini sangat pas, sangat cocok, dan ini insya Allah Senalin ini bisa menjadi masa depannya sangat luar biasa nantinya. Masya Allah, amin. Mohon doanya Mas, mohon doanya teman-teman. Masih berjuang terus ini Mas. Oke ya. Oke. By the way, jadi kemarin sih sempat tanya-tanya juga. Ini katanya Kak Rian ini nggak 100% fokus di brand atau fokus di bisnis fashion ini, tapi Kak Rian juga ada side job atau mungkin itu the main job. Kita nggak tahu, makanya kita ingin klarifikasi seperti apa itu, Kak? Iya benar, sebenarnya saya ini Mas PNS. Oh Masya Allah, PNS. Jadi saya kan dulu memang sekolahnya memang udah ikatan dinas. Jadi dari sekolah gitu. Di mana itu Kak kalau boleh tahu? Di STPDN. Oh, STPDN. Iya di Jatinangor, Bandung, Jawa Barat. Iya. Jadi kan memang dari dulu sekolahnya udah itu
Jadi kan ikatan dinas, otomatis tamat sekolah juga udah PNS. Nah, kenapa saya menjalani bisnis? Karena saya suka. Jangan-jangan dulu ketika masuk STPDN ini ada faktor. Faktor apa, Mas? Enggak, saya lulus murni. Oh, bukan, maksudnya gini, maksudnya dipaksa kah atau kamu menuruti atau memang keinginan pribadi? Enggak tahu juga ya, Mas. Mungkin dari dulu kan kayaknya orang tua zaman dulu kayaknya kan gimana ya? Dulu ketika di 2005, saya tamat SMA 2001. Nah, jadi ketika mungkin pada masa itu kan belum banyak ya pengusaha bisnis. Betul, masih kayaknya di mata orang tua ataupun aduh, pekerjaan apa yang ini, PNS, dokter, ya gitu-gitu kan. Jadi pengusaha tuh kayak masih belum gitu. Walaupun dulunya orang tua saya juga background-nya PNS. Tapi juga punya usaha gitu. Jadi kenapa enggak kalau bisa jalan beriringan, kenapa enggak? Nah, dulu berpikirnya seperti itu. Tapi kan ternyata makin ke sini seharusnya memang idealnya harusnya fokus ya dengan salah satu gitu. Tapi ya karena banyak hal dan pertimbangan, akhirnya ya saya coba memutuskan untuk tetap menjalani keduanya. Jadi jadi ibaratnya kalau orang lain mungkin kan kalau PNS itu kan jam kerjanya udah terukur dan ritme kerjanya udah diketahui kapan masa-masa sibuknya, kapan enggak. Ya jadi saya membagi waktu aja gitu, Kak. Jadi saya jalan bisnisnya tuh di luar jam kerja, baik sebelum pergi ke kantor maupun sesudah pulang ke kantor. Terus kan di weekend itu kan waktu luang. Kosong. Jadi iya kan sebenarnya banyak sekali waktu luang gitu yang bisa kita lakukan untuk hal yang bermanfaat gitu. Jadi itu sih semangatnya, selain memang karena saya suka juga, ternyata makin didalami ya bisnis ini, ya Tuhan, ya Allah, banyak sekali cobaannya. Kirain karena suka ya coba jualan, bisnis, apa segala macam, ternyata makin ke situ, nggak bisa sebenarnya dua-dua gini, tapi ya gimana ya, saya coba aja berusaha bagi waktu ketika membagi prioritas lah intinya. Jadi misalnya gini, ketika di masa-masa sibuk yang menuntut pekerjaan banyak yang di pegawai, saya mengarahkan misalnya 60-40% energi dan fokus saya gitu ke pekerjaan gitu, pekerjaan kantor. Tapi kan kalau bisa di bisnis, nih ketika ini kita udah tahu nih masa sibuknya, misalnya persiapan-persiapan, nah itu jauh hari sebelumnya itu ya saya udah persiapkan gitu. Jadi pintar-pintar mengatur prioritas dan waktunya dan energinya gitu, Mas. Luar biasa ini. Kalau semakin besar ini jangan-jangan nanti ada request pensiun dini nanti. Aduh, Mas, itu sebenarnya udah jadi juga sih. Cuma ya pelan-pelan ya, maksudnya berproses. Karena memang untuk kalau request pensiun dini itu nggak mudah juga, Mas. Banyak sekali. Wow. Tapi nggak tahu, saya coba menjalaninya. Masih tetap doa terus, istikharah. Mudah-mudahan Allah yang nunjukin jalan. Gitu. Ya, amin. Jadi ini juga hikmah ya, kalau saya bilang bisa hikmah bagi teman-teman ya yang saat ini sedang mendengarkan atau menonton podcast ini. Nah, ini contoh yang real ya, bagaimana seorang yang memang ada main job ya, atau mungkin kerja jadi karyawan atau pegawai atau PNS atau mungkin di swasta dan sebagainya, tapi tetap bisa ya mencurahkan waktunya untuk berbisnis. Ya, itu bukan hal yang impossible. Ya, dan ini ada contoh realnya di depan teman-teman ini, ada Kak Rian yang memang satunya untuk 9 to 5-nya atau weekdays-nya atau waktu pagi sampai sorenya itu bekerja di menjadi pegawai negeri sipil, tapi beliau juga masih tetap bisa menjalankan bisnis. Nah, ini bagi teman-teman ini memang tidak sedikit, Kak. Jadi Premuri juga kan kita kan ada workshop juga ya. Jadi rata-rata juga mereka masih saya masih bekerja, nggak bisa fokus dan sebagainya. Ini buktinya bisa jalan dua-duanya. Yang penting ada niat yang atau tekad yang bulat, itu aja sih. Poin pentingnya seberapa pengin sih kita, seberapa
bulat sih tekad kita agar bikin bisnis ini. Kalau memang separuh-separuh ya nanti bakal hasilnya separuh-separuh. Tapi kalau memang manjada wajada ya, bagaimana keinginan kita yang benar-benar kuat, itu pasti akan ada jalan, insya Allah, dan ada jalan seperti itu. Oke, luar biasa sekali. Nah, ini karena mungkin sangat sibuk ya, sangat sibuk. Ada nggak sih tantangan-tantangan terberat ya selama menjalankan bisnis fashion muslim ini, Kak? Seperti apa itu? Tantangannya ya, menurut saya nih selama menjalani bisnis itu segala perubahan yang sangat cepat terjadi gitu. Itu jadi tantangan terbesar ya. Terlebih ketika di masa pandemi, itu kan mengubah semua pola hidup, cara berpikir masyarakat, tingkah lakunya. Nah, dari situ tuh menuntut kita tuh harus bisa adaptif. Jadi menurut saya tuh kemampuan beradaptasi itu sangat penting ya, karena kan perubahan selalu terjadi gitu, Mas. Jadi biar kita bisa relevan, kompetitif, maka harus berhijrah gitu. Contohnya mungkin kayak tadi saya dari offline ke online, dari online nih belajar lagi nih perubahannya gimana. Apalagi terlebih sekarang mungkin di saat ini kayak sosial media mungkin yang hits adalah Instagram dan TikTok. Tapi kita nggak tahu dalam 1 dekade ke depan bisa jadi mungkin sekarang udah ada era metaverse. Ini kan diketahui ya dari 1-2 tahun terakhir ini perbincangan dunia metaverse, NFT, kripto dan lain-lainnya tuh wow, ini gimana apalagi ya yang terjadi 10 tahun ke depan gitu ya. Jadi silakan kita beradaptasi, mengikuti perkembangan, tapi tetap berpegang pada prinsip-prinsip yang baik ya, agar kita tidak terbawa arus atau terjerumus gitu ke hal yang memang di luar dengan pegangan atau prinsip hidup kita. Jadi intinya tuh perubahan-perubahan yang terjadi gitu selama ini tuh mau kita anggap sebagai tantangan atau ancaman. Jadi itu kita yang menentukan gitu. Ya, jadi barangnya yang penting kita harus bisa beradaptasi gitu ya, karena kan memang dunia semakin hari semakin cepat berubah ya, perkembangan teknologi, perkembangan mesin ya, perkembangan komputer itu luar biasa. Jadi apa yang hari ini kita pakai ya secara teknologi mungkin sudah usang nanti, entah itu tahun depan ya, 6 bulan lagi itu sudah tidak relevan lagi. Itu yang memang itu yang terjadi, yang ada di dunia sekitar kita sekarang, seperti itu. Iya, harus terus belajar lah intinya. Iya, betul. Belajar dan beradaptasi. Oke, Kak Rian, waktu Kak Rian mau mendirikan brand Senalin, gimana sih reaksi keluarga? Apakah support atau malah sebaliknya? Alhamdulillah ya, keluarga itu support. Mungkin saya bisa sampai berjalan, berproses, dan bisa sampai ke titik ini tuh juga karena support, dukungan, dan doa dari keluarga gitu. Jadi ibaratnya kalau misalnya nih kita sebagai anak ataupun peran kita sebagai istri gitu tidak ada doa atau dukungan dari orang-orang sekitar kita tuh sepertinya nggak mulus deh jalannya. Saya meyakini sekali soalnya hal itu gitu. Jadi setiap ada apa, event bahkan hal kecil, misalnya ini saya mau podcast nih dengan Mas Yusuf, Kak Anita, saya minta doa tadi, Ma, dengan ibu saya, Ma, ini mau podcast, doakan lancar ya. Sama Masya Allah. Podcast, doakan lancar ya, gitu. Bahkan sampai hal sekecil itu saya juga minta doa gitu, karena itu mungkin yang memuluskan semua jalan gitu, yang ketika kita berada di titik nol, titik level terendah ketika kita jalan, baik itu di bisnis maupun di kehidupan, itulah yang menolong ya kayaknya. Luar biasa sekali, oke, betul. Jadi ini mungkin hikmah yang bisa dipetik lagi ya, karena kita berbisnis di market fashion muslim ya. Nah, market fashion muslim ini menurut pandangan saya pribadi ya, market fashion muslim itu tidak hanya terkait menutup aurat ya, tidak hanya terkait sesuai dengan syariat, tapi juga inti yang poin terakhir atau kata terakhir itu muslim ya. As a muslim kan kita sudah punya
aturan sendiri ya, aturan sendiri, terus kemudian bagaimana kita menjalani hidup, ya seperti yang dikatakan Karin tadi, bagaimana kita memandang dunia ini seperti apa, bagaimana kita bermuamalah dengan tadi keluarga dan lain sebagainya, itu jangan ditinggalkan ya. Bukan karena fashion muslim hanya karena ini sekarang lagi tren, sekarang lagi hype, ya kita berbisnis fashion muslim, enggak, tapi juga bahkan ini yang paling penting, bagaimana kita as a muslim itu kita tetap menjalankan apa yang sudah diperintahkan, apa yang sudah diminta oleh Allah dan Rasul-Nya. Ini yang paling penting, dan ini seperti yang testimoni Kak Rian tadi, ya salah satu support keluarga, doa, yaitu yang sangat penting, dan itu dirasa menjadi senjata bagi Senalin, brandnya Kak Rian atau Kak Rian sendiri untuk bisa berdiri seperti di titik ini sekarang sih, seperti itu. Luar biasa. Dan dari itu mungkin ada nasihat-nasihat yang paling berkesan nggak dari mungkin orang-orang sekitar? Kalau nasihat-nasihat sebenarnya banyak sekali ya. Okay. Tapi mungkin ada yang satunya cukup membekas, itu nasihat dari ibu saya gitu ya. Karena ibu saya juga termasuk role model, jadi bagi saya gitu. Karena saya juga mengidolakan ibu saya gitu. Masya Allah. Jadi ibu saya tuh selalu bilang, kita tuh kalau menjalani hidup itu ibaratnya tuh harus seperti bola pingpong gitu. Jadi semakin kuat pukulannya, justru pantulannya itu akan semakin tinggi atau semakin kencang pantulannya. Jadi ketika kita menghadapi masalah, menghadapi tantangan gitu, tetap harus berusaha dihadapi dan melakukan yang terbaik. Gitu. Jadi beliau juga selalu bilang gini, kalau kita ada kemauan, akan ada 1000 jalan. Tapi kalau kita tidak ada kemauan, akan ada 1000 alasan. Gitu. Masya Allah. Itu yang memang jadi pegangan sekali bagi saya. Luar biasa ibundanya. Ya. Luar biasa, Masya Allah. Salam bagi ibundanya, luar biasa pesannya yang sudah disampaikan. Ini mungkin bagi teman-teman juga, jadi intinya itu tekad yang bulat itu adalah salah satu senjata kita untuk mengarungi apapun nanti rintangan, dan itu pasti ada. Rintangan itu pasti dan selalu ada, karena ya namanya manusia ya, ketika hidup di dunia pasti diuji. Kalau nggak ada pingin ujian ya berarti kita sudah meninggal dunia, kan seperti itu. Iya, betul. Nah, di sini mau nanya nih Kak, apa sih hal yang paling Kak Rian senangin dalam berbisnis fashion muslim ini? Yang saya senangi sebenarnya dengan berbisnis itu udah hal yang saya senangi sebenarnya. Jadi saya memang melakukan hal yang saya senangi gitu. Terus bisa memanfaatkan waktu luang saya dengan lebih bermanfaat gitu ya. Mungkin dibandingkan, ya bukannya saya juga nggak berarti nongkrong ke sana atau jalan-jalan ke sana nonton Korea, nggak juga. Tapi mungkin banyak waktu saya yang saya lakukan tuh bisa melakukan hal yang lebih bermanfaat gitu. Terlebih mungkin saya berharap gitu usaha atau bisnis yang saya jalankan itu bisa membawa manfaat, bisa membawa dampak baik bagi orang sekitar maupun lingkungan, dan harapannya semoga bisa bernilai ibadah. Gitu. Amin, amin. Amin, ya Rabbal Alamin. Luar biasa. Oke, ini kan Kak Rian kan memang sudah dari sebelum Senalin kan juga sudah berkarir atau berkiprah di dunia bisnis fashion muslim nih. Nah, ketika baru masuk di dunia fashion muslim, apa sih hal yang paling mengejutkan ketika pertama kali, ternyata seperti ini, ternyata di luar ekspektasi atau di luar dugaan saya, apa itu Kak? Ya, hal yang paling mengejutkan itu ternyata terkadang hal-hal yang sudah kita rencanakan dengan baik itu nggak bisa semulus itu gitu. Oke. Misalnya contohnya kayak hal kecil, bisa dari kesalahan-kesalahan memilih vendor aja. Nah, itu kan juga termasuk ini ya. Jadi memilih vendor yang terpercaya itu juga struggling juga. Terus kemudian ada kegagalan-kegagalan produksi. Ada kerugian-kerugian, itu kan di luar ekspektasi ya. Jadi mungkin orang-orang mikirnya gini, wah jalani bisnis tuh, nggak apa, kita bikin plan A, B, C, D, E, sampai Z gitu. Tapi ternyata ketika kita melakukannya tuh, banyak sekali itu tantangan-tantangan. Jadi nggak semulus yang kita perkirakan dari awal. Tapi semua hal itu gimana ya, saya menganggapnya misalnya kayak ada kerugian-kerugian ya karena kita gagal produksi atau
cacat produksiannya gitu. Itu saya menganggap itu harga yang harus saya bayar untuk sebuah pelajaran dari pengalaman itu gitu. Jadi nggak sakit hati gitu, Mas. Iya betul. Berarti cost of learning gitu ya berarti ya. Iya, betul. Itu sebenarnya untuk membesarkan hati, Mas. Biar tetap tegar dan kuat dan melanjutkan betul. bisnisnya seperti itu. Oke, luar biasa. Dan ini memang salah satu bukan kendala tapi main challenge di dunia fashion Muslim terutama ya. Jadi teman-teman ya, pebisnis-pebisnis itu memang ketika berbicara vendor, supplier, ya tim produksi dan seterusnya itu memang salah satu bisa menjadi 3 poin utama salah satu kendala mereka. Dan ini nanti mungkin insya Allah di episode selanjutnya kita mungkin bisa mengundang teman-teman dari bagian produksi ya, mungkin hanya brand fashion aja tapi juga tim produksi nanti kenapa sih kok sampai digibahi banyak orang sih kan, seperti itu nanti kita bahas nanti kita insya Allah nanti kita undang orang-orang yang memang atau brand yang memang fokus di produksi. Oke, selanjutnya dari yang sudah berjalan nih Kak, pelajaran apa sih yang paling mengena atau yang bisa dipetik dari perjalanan bisnis Senalin atau mungkin bisnis-bisnis sebelumnya? Ini ya, kalau pelajaran yang bisa dipetik itu mungkin saya mengibaratkan menjalani bisnis itu ibaratnya kita harus punya mental pelari maraton ya, Mas. Oke. Karena perjalanannya itu jauh dan panjang. Banyak sekali hal yang terjadi, naik turun. Jadi intinya kita harus bisa menikmati prosesnya, baik ketika dia di atas, maupun lagi nyungsep di level terbawah itu. Tapi dari itu semua, dari perjalanan itu semua, banyak sekali hal-hal yang bisa saya pelajari, baik itu untuk bisnis maupun untuk perkembangan pribadi ya, untuk yang lebih baik gitu, untuk bisa belajar, bertumbuh, jadi pribadi yang lebih baik dan bermanfaat. Itu banyak sekali pelajarannya itu dalam semua aspek gitu, bukan hanya dalam bisnis tapi juga dalam kehidupan. Jadi intinya bagi saya itu bisnis is not a destination, it's a journey. Masya Allah, luar biasa. Business is not a destination, it's a journey. Jadi ini yang mungkin bisa dipetik ya. Maksudnya karena tidak sedikit teman-teman yang sekarang ya, karena mungkin ini ya, kita tahu belakangan ini kan banyak orang-orang yang apa istilahnya flexing ya, memamerkan harta dan seterusnya. Itu kan akhirnya apa? Akhirnya berarti the wealth atau the money is a destination, kan kayak seperti itu akhirnya, bukan sebuah journey, bukan sebuah perjalanan. Akhirnya apa? Ketika mulai bisnis ataupun apapun itu, akhirnya yang dicari utama itu adalah uang. Padahal itu adalah, kalau salah satu mentor saya bilang itu, uang itu adalah the biggest distraction. Ya. Jadi uang itu atau apa tujuan selain perjalanannya itu sendiri itu akan menjadi distraction atau menjadi ini halangan atau rintangan terbesar bagi bisnis kita, karir kita. Karena apa? Karena yang kita cari itu adalah sebuah hal yang ekstrinsik, bukan intrinsik dari diri kita sendiri. Nah, itu yang mungkin bisa pelajaran yang dipetik apa yang sudah dinyatakan oleh Kak Rian tadi. Luar biasa sekali ya, business is not a destination but it is a journey. Itu saran atau pernyataan yang luar biasa. Oke, berikutnya nih, ini pertanyaan yang salah satu pertanyaan signature ya. Jadi jika Kak Rian diberikan power ya, diberikan kekuasaan atau mungkin power untuk merubah ya, satu hal apa yang Kak Rian akan lakukan ya jika mempunyai power ya, satu hal apa yang akan Kak Rian lakukan jika mempunyai power untuk merubah bisnis fashion Muslim yang ada di Indonesia? Ya, kalau misalnya dikasih power atau kekuatan gitu ya, mungkin saya akan mencoba gitu. Semua unsur yang terlibat dalam dunia bisnis fashion itu, dalam industri fashion, apakah itu produsen maupun konsumen ya sekalipun,
setidaknya harapannya mereka bisa punya kesadaran untuk meminimalisir dampak buruk terhadap lingkungan gitu. Jadi bukankah menjaga lingkungan itu juga perintah Allah kan, di dalam Al-Qur'an juga ada. Terus bagaimana kita mengkonsumsi, kita pola hidup kita, mungkin tadi juga Mas juga udah sempat nyebutin yang flexing itu. Jadi bagaimana kita bisa mungkin lebih sederhana, rendah hati, berkesadaran gitu dalam fashion, baik itu dari sisi produsen maupun dari konsumen. Oke, luar biasa sekali. Jadi terkait isu lingkungan berarti ya, isu lingkungan bagaimana tadi yang pertanyaan sebelumnya atau jawaban sebelumnya Kak Rian bilang bahwa fashion ini adalah penyumbang ya bisa dibilang sampah utama bagi bumi ya. Jadi ini yang menjadi PR untuk kita semua. Yang pasti banyak audiens kita yang berfokus di bisnis fashion, maka dari itu ini adalah pesan yang luar biasa sekali dari Kak Rian bahwa kita walaupun kita berbisnis ya, walaupun kita profit oriented atau apapun itu motivasinya, jangan lupa untuk tetap menjaga lingkungan ya. Menjaga lingkungan salah satunya mungkin yang dilakukan oleh Kak Rian dengan Senalinya adalah memakai bahan-bahan organik dan sebagainya. Itu yang jadi teman-teman nanti mungkin ada kepikiran entah itu nanti tasnya pakai kertas kah atau apapun itulah yang memang bisa untuk walaupun itu dampaknya nggak kelihatan ya, dampaknya itu nggak kelihatan karena ini kan merubah lingkungan kan bukan 1 hari 2 hari dan itu yang butuh kontinuitas atau butuh butuh sustainability atau butuh yang butuh waktu yang tidak sedikit atau tidak sebentar. Nah itu yang terus harus kita jaga, terus harus kita kampanyekan karena ini yang dibawakan oleh Senalin ini yang sudah hal yang luar biasa seperti itu. Oke, Kak Nita mungkin ada pertanyaan lagi? Ya, menurut Kak Rian ya, apa sih keahlian yang paling penting ketika menjalani bisnis fashion muslim ini? Keahlian dalam manajemen waktu atau lain sebagainya? Sebenarnya kalau ditanyain keahlian, terlepas dari segala macam teori-teori bisnis, sebenarnya yang paling penting itu dari diri kita dulu nih, niat kita dan mental kita. Jadi siap nggak sih terjun ke dunia bisnis yang nggak gampang itu, mentalnya, mindsetnya itu dulu deh yang harus dibenerin. Dibandingkan dengan segala macam teori, mau teori bisnis keuangan, teori marketing, selling, segala teori-teori dari langit, dari surga sekalipun, kalau mental dan mindsetnya nggak bagus, susah deh. Nggak susah, kurang fight-nya gitu. Ya, oke. Oke, luar biasa sekali. Berarti the main power is mindset ya. The main power is mental ya. Ini yang harus diperbaiki duluan ya. Karena kalau memang mentalnya dari awal itu hanya untuk mungkin hanya sekedar hanya untuk cari waktu luang atau mungkin karena sekarang lagi tren ya kan orang-orang kalau sekarang lagi tren hijab nih gimana kalau kita bisnis hijab atau sekarang lagi tren ini kita bisnis ini. Nah itu yang nanti bakal menyebabkan kita gitu. Betul ya, menyebabkan kegagalan itu salah satunya dari situ gitu karena memang mentalnya dari awal tidak dibangun dengan kuat ya, hanya sekedar ikut-ikutan, hanya sekedar hype dan lain sebagainya. Itu yang teman-teman bisa petik pelajaran dari hal tersebut seperti itu. Oke, Kak Rian untuk pertanyaan berikutnya nih, ini yang saya penasaran, apakah dari dulu Kak Rian bermimpi mempunyai brand yang seperti ini sih? Sebenarnya kalau brand yang seperti ini dari dulu nggak berpikir akan bikin bisnis brand hijab sebenarnya enggak. Semua itu melalui proses sebenarnya. Tadi kan udah saya ceritain mulai dari saya jualan aksesoris, handicraft sampai jualan baju-baju muslim, terus bikin produk yang seasal dibuatnya aja, sampai akhirnya saya mencoba membangun ini semuanya dengan proses. Jadi nggak ada yang serta-merta, walaupun saya maksudnya walaupun kita punya mimpi apa gitu, tapi seiring berjalannya waktu kayak di-adjust menemukan jalan yang terbaik gitu.
Itu ya. Jadi Iya. nggak setelah saya mimpi mau jadi ini, enggak, tapi semuanya melalui proses. Nah, ini jawaban yang seru ini untuk dibahas. Jadi ada yang kalau di dunia bisnis kan namanya pivot ya. Pivot itu berubah model bisnis ataukah berubah produk dan sebagainya. Dan itu memang terjadi dan itu memang hal yang lumrah ya. Jadi ini yang apa ya? Terkadang memang menjadi halangan atau rintangan bagi teman-teman yang baru memulai. Pengennya itu ya apa yang saya rencanakan ini ya harus jadi. Ya, yang saya ingin A ya harus jadi A nanti bagaimanapun caranya. Nah itu kan kita kan nggak bisa sekaku itu ya, nggak bisa apa namanya serigid itu. Kenapa? Karena memang ya dunia kan tidak jalannya tidak langsung straight seperti itu. Kenapa? Karena bisnis besar pun itu mengalami pivot ya. Kita tahu bahkan ini saya angkat pekan lalu ya, bisnis besar semacam Samsung, semacam Fujifilm, semacam apa namanya Lego itu bukan perusahaan apa yang mereka fokusi sekarang ya. Jadi teman-teman mungkin sekarang bisnisnya hijab, ya mungkin 5 tahun lagi, 10 tahun lagi bisa berubah menjadi bisnis yang lain, nggak ada masalah. Itu bukan sebuah, oh enggak mas, ini saya sudah idealis, saya sangat sekali saya idealis dengan hijab ini. Oke, nggak apa-apa, tapi tidak menutup kemungkinan karena mungkin zaman berubah, perkembangan berubah ya, kita tetap punya rencana, tapi karena memang dunia itu harus fleksibel ya, tetap kita ngikutin arus ya, bukan ngikutin arus secara konotasi negatif ya, tapi tetap kita ideal boleh, tapi karena memang mungkin nanti ada fase-fase yang kita butuh adaptasi, butuh penyesuaian kanan kiri ya, tetap kita harus berubah. Kenapa? Karena nanti kalau nggak berubah pasti kita akan yang jadi tergilis oleh zaman seperti ya kalau sering yang saya contohkan itu kan Nokia kah, atau mungkin Yahoo ya, mereka karena memang mereka nggak mau berubah ya akhirnya tergilas dengan kompetitornya yang sering kali berinovasi seperti itu. Iya. Wah, saya juga dapat ilmu banyak ini. Oh iya, ya kita saling Senang sharing lah. sekali. Ini di sini kan ngobrol ini kan bisa saling mengisi, saling bermanfaat bagi kalian dan juga bagi teman-teman yang ingin berkomentar silakan nanti berkomentar, nanti kita tanggapi ya kalau misalnya pertanyaan relate dan kita akan tanggapi. Nah, apalagi yang berhubungan dengan bisnis fashion muslim seperti itu. Mungkin pertanyaan terakhir dari Kak Nita. Iya. Dari Kak Rian untuk visi misi Sinalin sendiri dalam 5 tahun ke depan apa ya? Iya, Sinalin dalam 5 tahun ke depan. Harapannya bisnisnya terus bertumbuh, berkembang, brandnya semakin besar, amin. Semakin banyak dikenal oleh masyarakat ya. Dan harapannya bisa menjadi salah satu jalan dakwah dan bisa bernilai ibadah untuk bisa memberikan kebermanfaatan baik bagi masyarakat maupun bagi lingkungan. Karena selama ini juga sebagai salah satu misi kita juga bisnis nggak hanya melulu untuk profit ya, kita juga bekerja sama dengan pengrajin. Jadi untuk packaging yang kita gunakan, kita bekerja sama dengan pengrajin tikar pandan. Jadi sehingga packagingnya itu bisa dimanfaatkan lagi. Jadi nggak terbuang percuma. Karena berdasarkan pengalaman gitu, kalau misalnya dari ya sekarang kan mungkin banyak yang dari hardbox atau apa gitu, paling kesimpannya tuh 1, 2, 3 bulan. Selanjutnya udah kebuang. Tapi kalau dari tikar pandan, kita bikin yang estetis, bisa jadi untuk home decor atau dimanfaatkan lagi untuk jadi tempat aksesoris, banyak yang bisa dimanfaatkan gitu. Luar biasa, tetap dalam visi untuk sustainability kan ya, berarti biar agar bisa di reuse atau bisa di recycle, jadi nggak langsung sekali pakai atau sekali buang seperti itu, luar biasa. Oke, the last question, karena memang sudah tidak terasa sudah hampir 1 jam kita ngobrol-ngobrol ya, Masya Allah. Nanti mungkin di lain waktu kita bisa sambung lagi ya. Pertanyaan terakhir nih Kak, dan ini mungkin bisa menginfluence teman-teman yang mendengarkan ini atau menonton podcast ini. Jadi sebagai penutup ya, apa satu pesan atau nasihat Kak Rian bagi pebisnis fashion yang baru jalan?
Ya, ini teman-teman, mungkin gini ya, saya sangat menyadari gitu, saya tuh masih banyak kekurangan, masih banyak sekali hal yang saya harus pelajari. Namun dari seberapa lama yang saya udah jalani ini, mungkin pesan-pesan buat yang baru jalan nih, seperti yang tadi udah disampaikan juga, mentalnya dan mindset-nya harus dibenerin dulu. Niat awalnya itu kita mau berbisnis itu karena apa gitu, apa tujuannya gitu. Kemudian kita harus adaptif, bisa mengikuti perkembangan, mau terus belajar gitu, karena nggak ada istilah belajar itu punya batas waktu gitu. Jadi terus aja belajar, bahkan sampai usia kita 50, 60, 70, sampai akhir hayat tuh tetap harus belajar. Kemudian konsisten dan persisten. Oke. Itu juga penting. Dan terakhir nih ya, bersabar akan proses. Oke. Ini sekalian curhat gitu ya, Mas ya. Saling menguatkan diri sendiri juga. Iya, bersabar akan proses karena memang naik turun, memang dinamikanya seperti itu gitu. Jadi itu yang saya alami. Karena setiap orang tuh pernah jatuh, pernah kehilangan percaya diri itu pasti. Tapi ketika kita punya kesempatan untuk bermimpi, itu sepertinya layak sekali untuk diperjuangkan. Itu bagi saya. Oke, Masya Allah, luar biasa. Oke. Oke, luar biasa Kak Rian. Terima kasih atas waktunya ya. Selama 1 jam ini sudah menemani kita untuk berdiskusi bersama, dan semoga apa yang kita diskusikan bisa bermanfaat bagi diri kita sendiri dan juga terutama bagi teman-teman yang lain yang sekarang sedang berjuang ya, apalagi yang mungkin baru mulai untuk bisnis fashion, terutama fashion muslim, dan ini yang obrolan-obrolan ini mungkin bisa menjadi inspirasi atau menjadi pelajaran bagi teman-teman untuk bisa diaplikasikan pada bisnisnya seperti itu. Oke, kita cukupkan untuk diskusi ini. Kita akan sambung di episode berikutnya dengan bintang tamu yang juga luar biasa seperti Kak Rian pada kesempatan kali ini. Oke, terima kasih Kak Rian. Terima kasih, sampai jumpa di lain kesempatan. See you on top. Oke, saya tutup. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke.